Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat sobatku, sobat perjamuran seluruh tanah air. Berikut saya sampaikan tahapan pembuatan media untuk subkultur PDA. Ini kita persiapan untuk cawan baterainya. Kita tata, kita bungkus dengan koran, kita kemas dengan plastik. Lalu setelah itu kita persiapan untuk membuat medianya. Ini kita buat kebetulan pada kesempatan kali ini kita buat hanya setengah liter karena emang kita hanya membuat untuk media subkultur, tidak terlalu banyak. Jadi kita buat setengah liter. Nah, komposisinya apa saja? Biasanya saya hanya menggunakan kentang, dextrose, agar, dan chloramphenicol. Masing-masing takarannya untuk setengah liter itu kentang kita pakainya hanya 100 gram. Kita iris dadu, terus kita rebus seperti ini sampai setengah lunak. Untuk kita ambil ekstraknya seperti ini. Ini kita pakai kentangnya hanya 100 gram. Kita iris dadu, kita ambil ekstraknya seperti ini. Nah, ini dextrose-nya tadi lupa nggak ke video dulu. Ini dextrose-nya sudah kita masukkan sebanyak 10 gram. Lalu agarnya kita pakai satu. Agar-agarnya bisa apa saja mereknya, tapi yang paling bagus menurut saya di sini kita pakai agar merek ini. Agarnya satu, kita tuangkan perlahan sambil diaduk seperti ini teman-teman atau sobatku. Jadi biar homogen. Terus kita aduk seperti ini. Kalau kira-kira sudah agak kental dan rata, nanti ini cairan ekstrak kentang sama agar ini sama dextrosa ini nanti akan kita rebus lagi. Terus perlahan, setelah itu kita rebus lagi. Nah, pengerebusan ini juga sama, harus terus diudak kurang lebih selama 3 sampai 5 menit tergantung volumenya. Jadi begitu mendidih biasanya kita berhenti sejenak, terus kita aduk terus nanti sampai mendidih lagi. Tujuannya hanya biar homogen aja. Jadi antara cairan ekstrak kentang tadi itu biar menyatu dengan agar sama dextrose sama chloramphenicol tadi itu. Oh iya, chloramphenicol-nya kita pakai satu. Yang ukuran 500 ml itu. Bentuknya kapsul. Tujuannya itu untuk antibakteri. Jadi media tidak mudah terkena bakteri kalau kita pakai chloramphenicol. Kita aduk terus seperti ini. Nah, sambil menunggu aduk, nanti kita siapkan botolnya, botol yang biasa buat bibit F2 atau F1 itu, botol saus. Kita cuci bersih. Biasanya kalau kita buat media setengah liter itu kita hanya menyiapkan botol 2. Itu botol itu hanya untuk wadah ketika kita mau sterilisasi di autoclave nanti. Karena kita kan pakai cawan petri, nggak pakai botol miring. Kalau botol miring kan biasanya langsung kita masukkan sedikit demi sedikit atau ukuran yang pas untuk dimiringkan. Kalau cawan petri nggak. Jadi kita pakainya apa? Hanya 2 botol, kira-kira untuk sekitar 6, 7, atau 8 tergantung ukuran cawan petrinya. Kalau cawan petri yang biasa dipakai itu kan saya itu pakainya yang diameter 8 cm sama diameter 10. Nah, kebetulan kali ini saya pakai diameter dua-duanya kita pakai untuk subkulturnya. Terus akan kita aduk sampai homogen.
seperti ini. Apinya, oh iya, apinya jangan besar ya, apinya dibuat kecil karena memang ini gampang sekali gosong kalau sudah ada agarnya gini. Makanya kita sering aduk biar pertama biar homogen, kedua biar nggak gosong. Gitu. Apinya dikecilin. Jadi kalau pakai kompor gas itu dimentokin aja, yang penting dia nyala. Nyala hanya untuk membantu ini penyebaran bahan-bahan biar tersebar rata, biar homogen, terutama agarnya biar nggak mengental. Nah setelah matang seperti ini, nah kita angkat, kita tuangkan lagi ke gelas ukur. Tentunya yang tadinya 500 ml ini nggak nyampe, jadi kita buat sampai 450 ml paling tidak itu ya. Nah akan kita lihat, nah ini 450 ml, 440 malah jadinya. Nah ini ketika media udah siap, nanti kita tuangkan ke botol yang udah kita siapkan tadi, yang sudah steril, kita cuci bersih, kita bilas bersih, kita masukkan sekitar 70% dari volume botol. Karena memang kita sudah biasa, udah keukur. Biasanya kalau kita buat setengah liter itu hanya perlu 2. Nanti kita coba lihat. Betul, ini cuma 2. Sekitar volumenya sekitar 70% dari volume botol. Setelah itu kita ganjel dengan menggunakan kapas kosmetik ya. Jadi kapas kosmetik itu pertimbangannya memang steril pertama, terus kedua padat strukturnya, jadi nggak ngebul. Jadi takut mengganggu media, kita pakainya kapas kosmetik untuk PDA ya, untuk PDA. Nah ketika kapas kosmetik sudah selesai, karena kita mau kukus di autoklaf takut basah, kita tutup dengan menggunakan plastik, lalu diikat dengan karet seperti ini. Nah setelah itu kita kukus bareng-bareng bersama cawan petri tadi itu, cawan petri yang sudah kita siapkan, kita bungkus dengan koran, kita tutup dengan plastik. Nah kita kukus atau kita sterilisasi bareng-bareng dengan menggunakan autoklaf yang kecil. Sobat juga bisa pakai Presto, cuma SOP-nya ketika pakai Presto saya tidak terlalu pengalaman, tapi prinsipnya bisa. Karena yang penting botolnya itu muat di Presto tersebut. Saya biasa menggunakan suhu 120 ditahan 15 menit. Kalau tekanannya mungkin sekitar 1,5 bar. Apinya juga jangan besar, artinya jangan cepat naik. Gitu. Nah setelah itu media kita tuangkan. Maaf ini nggak ada videonya untuk menuangkan media ini, karena pas lagi nuangan ini saya pas lagi ada tamu tadi. Nanti mau nunggu ada video lagi nuangannya, nanti nunggu minggu depan lagi kita baru buat lagi. Pertama kita siapkan kapasnya. Setelah dituang gini, setelah kita seka, di video tutorial sebelumnya ada teknis bagaimana menyeka embun yang ada di gitu. Nah kita siapkan alkohol dengan kapas yang udah bersih alkohol, kita seka alatnya atau pisau skalpelnya. Kita seka dengan alkohol 70%. Kita siapin PDA yang mau jadikan inokulan. Nah ini kita tandain, ini biasanya tanda ini untuk menandain miselium yang koloninya paling bagus. Jadi yang kasar dan tebal. Secara visual sobatku bisa lihat ya. Nah daerah situ nanti yang akan kita jadikan koloni. Nanti sisanya kita bisa jadikan F1. Kita jadikan inokulan untuk F1 langsung ke jagung. Nah ini yang mau kita perbanyak karena kita lihat di sini ada koloni yang bagus yang bisa untuk kita perbanyak lagi. Jadi namanya subkultur. Kelebihan dari subkultur ini selain memang kita mendapatkan bibit yang lebih unggul dan lebih murni gitu, dia sudah sedikit adaptif dengan media agar itu. Nah setelah itu kita bagi diameternya sekitar 0,5 cm persegi. Nah,
kita inokulan seperti ini. Nah, kita buat sesafety mungkin biar tidak tersentuh yang lain. Nah, tapi kira ini sangat mudah ketimbang kita inokulasi dengan menggunakan botol. Lambat dan rawan sekali terkena gagal karena memang peluang untuk bersentuhan dengan bibir botol itu tinggi karena sempit ya. Kalau di Petri seperti ini. Mudah sekali, kita bisa taruh di tengah-tengahnya sekaligus. Langsung rapi. Nah, ini yang paling penting bahwasanya ketika kita mau subkultur itu miselium agar yang ada miseliumnya yang ditaruh bersentuhan dengan media. Jadi jangan terbalik. Iya bisa, cuma agak sedikit lebih lambat gitu karena dia perlu waktu. Tapi kalau langsung bersentuhan biasanya dia 2 hari itu sudah mulai kelihatan reaksinya seperti apa cepatnya gitu. Kayak gitu. Nah, kita taruh terbalik di tengah-tengah kayak gitu. Terus sampai habis, jangan sampai keluar yang ditandain itu karena memang koloni yang unggul itu yang ditandain itu. Kalau keluar meleset sedikit-sedikit ya nggak apa-apa lah. Nah, terus yang kita pakai cuma yang koloni yang kita tandain tadi itu. Ini nggak hafal saya ini jadi berapa Petri tadi nggak saya hitung dulu. Nanti coba kita hitung ya. Sebenarnya jadi berapa Petri ini. Nanti setelah selesai sisa dari PDA ini kita bisa pakai untuk inokulasi atau untuk kita jadikan ekspor untuk F1. Ini kebetulan saya kemarin cuma nyisain 3. Jadi ini kita akan pakai 3 botol F1 saja. Sisanya nanti bisa kita buang. Nah, ini kayaknya kekurangan tapi masih ada koloni yang bagus yang di luar garis tadi itu untuk dijadikan 3 eksplan karena memang kita butuhnya kecil sekali. Kayak begitu itu yang ditandain itu yang kita pakai. Nah, setelah itu kita siap-siap untuk inokulasi yang F1 langsung. Ini kalau media jagungnya tersedia banyak itu bisa dipakai semua. Bisa nanti dipakai sekitar 12 botol lagi sebenarnya. Cuma kita kemarin itu nyiapin jagungnya cuma 3 sisanya. Karena memang itu sisa dari pembuatan F1 yang tadi pagi, yang kemarin gitu. Sama tenisnya gitu. Dibuat kecil, yang penting ketika memasukkan ke botol itu diusahakan tidak bersentuhan langsung dengan bibir botol seperti itu. Lebih bagus kalau kita tanam terbalik, artinya ya PDA yang ada miseliumnya yang bersentuhan dengan jagung, dia akan cepat berinteraksi. Ini juga langsung bisa dipakai untuk indukan untuk F2 kita nantinya. Ini sebentar, saya balik dulu kameranya. Nah, ini kita bisa hitung 1, 2, 5 kali 3, 15. Nah, kita bikin subkultur 15. Nah, setelah itu kita tutup dengan plastik wrapping. Jadi sobatku bisa cari plastik wrapping itu di swalayan. Bentuknya sih besar, biasa untuk pengemasan buah itu ya. Buah, tapi kita gergaji ini kita jadikan kecil-kecil. Hemat dan cukup baik untuk ini. Tapi kalau yang buffering asli mahal. Tapi pikir ini juga cukup, saya sudah sekitar 6 atau 7 tahun pakai ini. Wrapping ini kan aslinya lebarnya sekitar 40 cm ya. 40 cm. Nah, kita potong 2 cm ini. Nah, jadinya awet. Jadi saya beli satu gulung itu 70.000. Itu udah kepake bertahun-tahun. Bahkan sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu. Sementara kita bikin PDA-nya rutin.
Satu bulan paling enggak saya bikin PDA itu sama subkultur itu 4 kali, karena memang untuk menjaga umur PDA juga gitu. Ya kembali lagi kita sambil menunggu video wrapping ini, bahwasanya tujuan kita subkultur itu pertama untuk memurnikan koloni. Jadi kalau bahasa pasarnya mah, kalau kita masih menggunakan kultur murni itu artinya di situ kan ada kadar air di eksplan jamurnya itu. Artinya di situ ada yang miselium, pertumbuhan miselium terhambat, ada yang terhambat bakteri, ada yang terhambat apa-apa gitu ya. Jadi sifatnya nggak seragam. Jadi kalau bahasa pasarnya mah curah, masih curah. Nah, kita buat subkultur ini artinya pemurnian lagi. Itu kita ambil koloni. Jadi kepala miselium yang kelihatan pertumbuhannya paling bagus, paling agresif, paling kasar, itu yang kita ambil untuk kita jadikan subkultur. Jadi nanti buahnya cenderung lebih seragam secara genetikanya, karena memang kita ambilnya per koloni. Jadi bukan curah seperti uh, seperti expand dari jamur gitu ya. Seperti itu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya tentang bagaimana Pak kalau subkultur kita berkali-kali, itu juga nggak bisa. Jadi artinya gini, ketika miselium itu tumbuh di situasi yang tidak ideal, dia akan menurunkan sifat genetikanya, genetika unggulnya. Kalau terus-menerus kita tumbuhkan di media semi sintetis kayak gini, karena memang ini bukan apa ya, bukan media ideal untuk miselium sebenarnya. Ini hanya media untuk kultur aja gitu. Jadi bukan media tumbuh untuk jamur. Jadi banyak kandungan lah kalau kita bahas. Mungkin ada yang lebih ahli bahas masalah ini. Saya tidak tahu sampai ke akar-akarnya kandungan apa saja. Cuma yang saya tahu, ketika kita sering mengsubkultur seperti ini, misalnya dari sini kita subkultur lagi dan sebagainya, akan menurunkan sifat unggul genetikanya, sifat genetika unggulnya, karena memang tumbuh di lingkungan yang tidak ideal. Makanya kita itu paling banyak setelah di subkultur ini kita subkultur 1 kali lagi kayak gitu. Cuma biasanya saya hanya 1 kali subkultur, itu tujuannya hanya untuk memurnikan, bukan memuliakan sampai panjang, itu enggak. Dan kita akan cari explant lagi, subkultur lagi, baru masuk F1 lagi, terus hanya seperti itu. Ya sobatku, sementara di sini dulu. Apabila sobatku suka silahkan di like, di subscribe, dan ditekan tombol loncengnya agar ketika saya membuat video baru lagi nanti ada pemberitahuan. Dan ketika sobatku kurang suka, mohon maaf karena memang saya YouTuber masih pemula dan juga kurang tahu bagaimana mengemas konten yang bagus. Tapi setidaknya ini menjadi pembanding buat sobat-sobatku apa yang kami lakukan di sini dengan apa yang sobat lakukan di sana. Ada baiknya, ketika ada baiknya silakan diambil. Ketika ada kurang baiknya silahkan dibuang. Tapi ketika mau ada pertanyaan apapun seputar ini silahkan di komentar. Nanti insya Allah akan kita balas cepatnya. Demikian saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat sobatku, sobat perjamur.